Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Dan saya mengajak Anda kembali mengasah akal sehat ini, karena dalam situasi begini ini kayaknya penting kita terus mengasah akal sehat kita supaya kita tidak jadi dungu, begitu biasanya. Halo Bung Rocky. Hai, Ya. Tinggal itu peralatan kita. Oh itu ya, tinggal yang tersisa. Jangan sampai kehilangan akal Ya, karena arogansi. Ya. Dan tabungan juga udah mulai menyusut kan sekarang. Tabungan defisit, kita boleh defisit account, tapi tidak boleh defisit akal sehat. Itu kan dalam situasi sekarang. Iya, yang defisit itu tabungan kesabaran publik. Ya. Oke, ini berita lagi yang paling hangat ternyata, modus di Solo, yakni meminta saingan dari putra Presiden Jokowi. Kalau di Medan ini kan menantu Jokowi itu rupanya terjadi. Yeah. Nah ini lagi rame nih kisahnya, si PLT-nya Wali Kota Medan, Ahyar Nasution, itu sebenarnya sempat mundur oleh, katanya begitu, dia mengaku sempat diminta mundur oleh orang istana. Dia tidak sebut siapa orang istana itu, tapi kemudian dia ternyata beda kasusnya dengan Gibran, dia dapat kursi tiket wali kota dari Demokrat dan PKS. Jadi, saya kira ini menarik nih, cerita di Kerajaan Solo dengan Kesultanan Solo dan Kesultanan Delhi ini agak beda nih. Ya, mungkin beda karena yang menganggap diri sebagai Raja Solo sebetulnya berupaya menjadi raja. Sementara yang di Medan, rajanya Singamangaraja. Jadi dari segi penamaan dia betul-betul raja itu, si Singamangaraja itu. Dan si Singamangaraja akhirnya harus menyaksikan dua rakyatnya sama-sama Nasution harus beradu di panggung politik. Dan di Medan itu biasa, karena soalnya adalah akal sehat Medan itu selalu ingin agar supaya tidak ada yang disebut sebagai intervensi. Karena simbolnya kesetaraan. Atau jangan coba-coba pakai pola Solo untuk menguasai Medan. Ini Medan, Bung. Jangan coba-coba, Bung. Ya. Ini emang khas sekali Medan ini juga. Dulu saya pernah ketika di Medan dikasih tahu bahwa Sumut itu katanya semua urusan mesti uang tunai, gitu disebut zaman dulu. Tapi kalau Medan disebut, kalau yang ngeri-ngeri katanya Medan itu singkat aja nih, masuklah engkau dalam api neraka. Ini kalau kita nggak benar katanya begitu Medan. Waduh, ini besok kita merayakan api kurban sebetulnya itu. Ya. Hari Raya Kurban. Ya. Tapi saya kira ya, silakan. Ya, kenapa Herso? Nah, silakan tadi. Jadi orang sekarang akhirnya melihat ada pola pada Presiden Jokowi untuk ya saya mau pakai istilah yang agak agamis gitu. Besok Hari Raya Kurban kan, ibadah kurban ya. Dan dalam tradisi agama, ayah itu mengorbankan anaknya karena perintah Tuhan. Ibrahim dan Ismail. Kalau di sini ayah, ya. Ibrahim dan Ismail kalau dalam Islam ya. Ya, Ibrahim dan Ismail. Nah di sini ayah itu mengorbankan anaknya atas perintah dirinya sendiri tuh. Jadi dalam politik sang ayah mengorbankan anaknya dengan perintah dirinya sendiri. Jadi ambisi si ayahlah yang sangat mungkin mengorbankan anaknya nanti di Solo ataupun anak mantunya di Medan itu. Bukan karena perintah akhirat, bukan karena perintah Tuhan. Jadi hal yang sering kita ingin lihat adalah apa sebetulnya pola perpolitikan Indonesia hari ini. Kita masuk di dalam perenungan mendalam tentang nasib demokrasi. Jelas Presiden Jokowi tiba ketika Indonesia sudah
menjalankan demokrasi. Value demokrasi udah terjadi, yaitu kompetisi. Ya. Nah sekarang orang kaget bahwa presiden ternyata tidak paham itu demokrasi. Karena presiden dan stafnya, dan pendukungnya, dan influencernya, dan punakawannya terus memberitakan bahwa ini kompetisi, jadi siapapun boleh berkompetisi. Loh, prinsip demokrasi itu jangan halangi kompetisi bebas. Itu prinsipnya, bukan bebas berkompetisi, tapi jangan halangi kompetisi bebas. Lain pengertiannya. Apalagi jadi ada yang kacau. Ya, menggunakan kekuasaan gitu ya. Iya, jadi kalau dibilang kompetisi memang, tapi menghalangi kompetisi dengan kekuasaan, itu bertentang demokrasi. Ini istana ini buta huruf tentang demokrasi ini, saya perhatikan. Ya. Terus-menerus diucapkan di talk show, kan ini kompetisi. Jadi kita bebas berkompetisi. Loh, demokrasi bukan bebas berkompetisi. Demokrasi artinya jangan halangi kompetisi bebas, itu bukan bebas berkompetisi. Itu prinsipnya tuh. Jadi kacau sama sekali. Kenapa dia kacau? Karena kehilangan akal untuk membenarkan sesuatu yang di depan mata adalah salah itu. Bukan sekedar keliru, salah. Jadi terjadilah keadaan yang membuat kita akhirnya menganggap bahwa bangsa ini sebetulnya sedang ditenggelamkan oleh Presiden Jokowi sendiri dalam soal demokrasi. Udahlah, kalau ditenggelam secara ekonomi, ya udah itu kesalahan kebijakan. Itu adalah soal faktor yang tidak dihitung, semacam force major. Karena COVID itu nggak pernah dihitung, nggak pernah diduga itu. Tetapi demokrasi itu harus dihitung karena beliau tiba ketika kita sediakan wahana demokrasi pada dia. Sekarang dia tutup demokrasi itu dengan mengintervensi kompetisi bebas gitu kan. Itu intervensi namanya. Memang kompetisi tapi diintervensi kebebasannya. Nah, itu yang menimbulkan semacam balelo akhirnya tuh. Di Solo akhirnya seorang keturunan keraton dengan inisiatif penuh ingin menantang anak presiden. Jadi sekarang anak keraton versus anak presiden tuh. Ya. Kenapa? Karena orang merasa ada yang tidak sehat dalam berpolitik. Mungkin nanti ada rakyat jelata juga yang ingin menantang saudara Gibran di situ tuh. Jadi itu keadaan kita. Jadi rakyat tetap berakal sehat. Nanti orang akan bully lagi, ya itu kok anak keraton. Loh, kalau nggak ada penantangnya apa jadinya? Jadi yang penting dia berani melalui PKS mau untuk menguji calon yang ditunggalkan oleh presiden, yaitu anaknya sendiri. Demikian juga di Medan terjadi pembalikan, semacam kesopan santunan partai akhirnya dilanggar oleh saudara Akhyar tuh. Dia sebenarnya bukan melanggar, dia ingin mengembalikan ide di dalam berpolitik, yaitu jangan halangi kompetisi bebas. Jadi kalau dia terhalang, ya dia pindah partai lain. Orang akan caci maki memang, lo kok pindah partai lagi? Tapi prinsipnya dia terhalang di dalam partainya sendiri kan. Jadi etika pertama di dalam politik demokrasi adalah jangan halangi kompetisi bebas. Bukan silakan berkompetisi bebas. Itu terbalik ke prinsipnya tuh. Ya. Dan gitu. Pada kasus di Medan ini kan memang agak berbeda dengan Solo ya. Kan bagaimanapun kalau orang Jawa seperti Solo itu ada ewuh pakewuh gitu ya. Nah, kalau Medan kan jauh lebih egaliter. Kalau nggak suka, dia bilang nggak suka gitu. Jadi seperti Ahyar, kalau Ahmad Purnomo dia balilonya cara Jawa gitu. Yang dia menyampaikan ditawari jabatan. Sementara Ahyar begitu dia merasa seperti itu, dia langsung saja pindah partai lain. Kan ini jadi dinamikanya saya kira nanti di Medan ini jauh lebih menarik dibandingkan Solo gitu. Atau menurut Anda sama sebenarnya Medan dengan Solo itu? Secara dinamika terlihat langsung di Medan. Jadi Medan langsung kelihatan dinamikanya. Tapi Solo, orang Solo itu punya filosofi yang tersembunyi tapi berakibat fatal. Artinya sekali dia menyimpan sesuatu, itu hasilnya baru terlihat di ujung itu, yaitu setelah sesi terakhir. Kalau di Medan sesi pertama udah heboh kan. Kalau di Solo, Ewu Pakewi itu juga harus diartikan sebagai memendam sesuatu sehingga tumbuh energi yang sangat kuat. Gitu. Nah, seringkali orang menganggap Solo itu kalau bukan memendam lalu meledak dalam banyak peristiwa politik Indonesia. Ya, ledakan di Solo itu, ya. Ini kota disebut suku pendek ini.
Ya, karena berkali-kali kota itu terbakar dalam persaingan politik kan. Ya. Dari zaman Orde Baru, pernah Golkar dihajar habis-habisan, ada pergerakan rakyat, tukang becak segala macam. Jadi kita mesti tahu bahwa ketidakadilan yang dipendam itu atas nama EU Pakeu itu energinya makin kuat sebetulnya. Semakin ditekan maka energi baliknya atau pantul balik dari bola yang diinjak itu dia akan membal kembali dengan energi yang sama kuat dengan yang diinjak. Gitu. Nah itu saya kira filosofi dari kekuasaan Jawa begitu tuh. Yeah. Walaupun sublim, tetapi konsekuensinya sangat tajam. Sublim tapi tajam gitu. Yeah, yeah. Oh, mungkin Anda menangkap statement-statement misalnya dari wali kota sekarang Efek Rudi Hadiatmo yang menyatakan dia kecewa, kemudian juga Purnomo yang ditawari menjadi tim sukses dia menolak dan sebagainya. Itu Anda melihat ini semacam bisa menjadi sebuah magma gitu yang tiba-tiba bisa meledak dan kita tidak pernah menduga seperti apa yang terjadi gitu. Ya, itu betul, itu istilah tepat hari. Itu magma, dan magma itu dia bisa orang duga magmanya akan keluar di puncak gunung, tapi bisa dia ambil jalan ke kanan lalu meledak di punggung kanan atau di punggung kiri dari gunung itu, lalu terjadi kepundan baru tuh. Banyak peristiwa seperti itu terjadi kepundan baru. Itu artinya sumbatannya sangat besar sehingga dia cari jalan menyimpang magmanya itu. Nah itu yang bahaya kalau dia cari jalan menyimpang magma itu, karena jalur magmanya itu disumbat bahkan oleh arogansi politik itu. Nah itu yang memang saya menangkap batin dari ketua PDIP cabang Solo dan wakil yang adalah juga wali kota petahana dan wakil wali kotanya itu yang Nah seandainya ada psikolog yang bisa baca jeritan batin dua tokoh itu, Pak Rudi dan Pak Purnomo, kelihatannya akan terlihat merah padam. Tetapi kemerah padaman itu tersembunyi karena culture, karena EU pakai EU tadi. Ya. Tapi tetap merah padam. Sementara ada yang merah tapi pucat, merah pucat. Ya. Oke. Sekarang kita menyoroti PDIP sendiri, Bung Rocky. Karena dalam kasus ini memang secara kasat mata publik juga bisa menangkap agak aneh bagaimana seorang tokoh-tokoh senior partai gitu seperti Ahmad Purnomo di Solo maupun Ahyar Nasution di Medan yang harus mengalah gitu demi putra dan demi menantu. Ini kan juga secara dampaknya cukup serius juga sebenarnya bagi partai. Tapi mengapa kemudian PDIP bersedia melakukan itu, dan pasti dalam politik kan tentu tidak ada yang gratis, ada take and give-nya. Ya, saya kira itu kalkulasi yang hati-hati dari PDIP. Saya sebut hati-hati dalam pengertian PDIP sendiri hati-hati mengambil langkah itu, tapi akhirnya dia ambil juga langkah itu kan. Ya. Artinya kalau dia akhirnya memutuskan ambil langkah yang kontroversial, langkah yang konyol, itu artinya hitungan terakhir udah habis itu. Jadi satu-satunya hitungan untuk menyelamatkan partai, untuk menyelamatkan pasti soal materi segala macam adalah memilih dua opsi itu. Atau ada sinyal lain yang dinegosiasikan dengan presiden karena permintaan PDIP yang kemarin gagal, minta 12 kursi cuma dapat berapa sampai separuh, lalu mulai ada tukar tambah yang lebih instrumental di dalam pilkada 2020. Cuma dua itu kemungkinannya. Kalau pakai etika politik, nggak mungkin PDIP membiarkan politik dinasti ini berlangsung, atau bukan politik dinasti sebetulnya. Politik yang sangat kasar. Ini kan kasar kan. Dinasti juga, kalau disebut politik dinasti itu juga ada etikanya, ada estetikanya tuh. Ini betul-betul kasar. Jadi ini bukan dinasti, ini politik di dinosaurus lah gitu gampangnya, bukan dinasti. Yang main terkam aja kan. Iya. Nah, tolong bikin judul tuh politik dinosaurus. Ya itu, karena kasar tuh. Dan terbuka tuh. Nggak ada kasak-kusuk yang agak mulus dikit, kayak ini main panggil ke istana aja, terus main sogok aja. Tuh. Ya, gimana? Dinasti itu ada culture paling nggak tuh.
Oke. Ya, saya kira mungkin karena budayanya memang beda. Sekarang kan budaya instan gitu kan. Jadi orang juga lebih kalau menulis punya eksposisi gayanya. Jadi lebih langsung gitu. Biasanya yang budaya instan itu terjadi karena cuman itu yang ada tuh. Sama kayak kalau saya naik gunung ya terpaksa mesti makan Indomie mie instan karena nggak mungkin kita bawa makanan seger jalan 1 minggu udah pasti membusuk, maka ambil yang instan itu. Itu juga yang terjadi karena persiapan untuk menghasilkan yang fresh nggak ada lagi, maka dia pilih yang instan aja kan. Kan kompetisi ide akhirnya hilang kan. Coba bayangkan misalnya perdebatan nanti di dalam duel argumen di depan KPU kalau ada perdebatan nanti itu antara Nasution 1 versus Nasution yang lain, antara Gibran versus kotak kosong, atau kalau nanti ada calon dari PKS, kita mau lihat bagaimana mutu pertandingan politiknya. Sementara di awal publik udah dapat kesan bahwa Gibran bisanya cuma lompat-lompat di atas panggung gitu, merdeka, merdeka, merdeka. Padahal itu momen pertama yang mesti dia ucapkan bahwa kepalanya penuh dengan konsep. Ternyata nggak ada konsep kan. Itu udah pertanda bahwa memang ini adalah dinosaurus yang disengaja dilepas untuk jadi liar kan akhirnya kan. Padahal demokrasi itu adalah pertarungan yang konsepsional. Kan mesti begitu yang kita harapkan tuh. Lalu kita bandingkan lagi misalnya, oke lah dengan segala macam keahlian dinosaurus, anak presiden dan mantu presiden, dua-duanya jadi wali kota. Satu di Medan, satu di Solo. Terus nanti satu waktu, ada pertemuan kepala daerah di istana. Maka 2 orang itu datang ke istana, duduk di depan presiden tuh. Kita mau lihat bahasa tubuhnya bagaimana. Kalau pada akhirnya setelah rapat di istana, presiden memimpin rapat kepala daerah dihadiri oleh anaknya, satu yang wali kota Solo, yang satu wali kota Medan, terus pulang sama-sama, makan malam sama-sama, terus bicara tentang negara. Batasnya di mana tuh? Kan itu kita bayangkan kan? Jadi tetap ada sesuatu yang dilanggar karena kerakusan itu. Kalau dilanggar karena ketidaktahuan ya oke lah. Kalau dilanggar demi prinsip yang boleh disebut cuman ini keadaan yang memungkinkan kita menguji ulang demokrasi, ya oke, menguji ulang demokrasi itu. Tapi ini karena keserakahan 1, 2, karena di mana lagi pola yang sama berlangsung. Jadi kalau kita melihat effortnya yang dilakukan oleh istana maupun Presiden Jokowi kan pola yang sama sebenarnya pengen mereka lakukan di Medan seperti Solo juga, pengennya kotak kosong gitu ya. Ini menurut Anda mengapa mereka kalau memaksakan untuk kotak kosong, padahal kan sebenarnya dengan kekuasaan di tangan tanpa kotak kosong pun sebenarnya kita udah tahu bahwa mereka bisa menggunakan segala macam cara dan memastikan kemenangan itu. Orang yang kehilangan sensor terhadap kekuasaan, dia selalu ingin tanpa hambatan itu. Jadi dia nggak mau ambil risiko. Sekian persen golput, sekian persen menang. Dia ingin pastikan bahwa dia kontrol. Di ujungnya nanti mungkin dia akan 7 orang untuk bertanding, tapi dia udah pastikan dulu bahwa dia kontrol semuanya. Nah itu soalnya tuh. Tapi saya sebetulnya menganggap ini ya udah itu watak dari presidennya akhirnya ditampilkan di akhir pemerintahnya. Hal yang dari dulu sebetulnya kita bisa lihat gejala itu, tapi ternyata gejala itu tiba lebih cepat. Mungkin saya berpikir nanti 2 tahun setelah Presiden Jokowi lengser, maka beliau akan mengaktifkan dinasti politiknya, atau hal yang biasa itu. Tapi ini 2 tahun justru sebelum lengser sudah diaktifkan. Jadi saya anggap oke, itu watak dari presiden. Yang saya tunggu sebetulnya apa reaksi dari pembantu-pembantu beliau. Apa reaksi dari menteri-menteri yang dulu disinyalir punya kapasitas etis yang kuat. Apa reaksi dari Sri Mulyani misalnya terhadap gejala ini? Bagaimana Sri Mulyani sebagai orang yang ditrain tentang kebersihan birokrasi, kebersihan politik, melihat kekotoran di Solo dan kekotoran di Medan itu.
kan sama aja kan, ini kan suap menyuap, kan ini gratifikasi sebetulnya kan, bahkan gratifikasi dalam bentuk yang sangat buruk, itu menyogok langsung, istana menyogok langsung, nggak pakai perantara tuh. Kalau Harun Masiku mungkin masih pakai perantara 3-4 orang, ini dia langsung nyogok. Jadi saya mau uji apakah Sri Mulyani sebagai orang yang setiap hari melihat peristiwa-peristiwa buruk semacam ini tidak punya komentar etis itu. Dulu sebelum Sri Mulyani pergi meninggalkan Indonesia karena problem politik, saya buatkan dia kuliah umum. Judulnya adalah Etika Publik. Dasarnya adalah public ethics dalam pembuatan kebijakan. Dan Sri Mulyani kasih speech yang sangat bagus, persuasif untuk membujuk orang supaya bring public ethics back into the center of politics. Nah sekarang bagaimana itu dia bereaksi terhadap apa yang dia lihat setiap hari? Okay. Atau menteri lain misalnya. Saya nggak menteri siapa lagi yang boleh kita anggap masih punya menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli, yang adalah guru besar di bidang hukum, yang tentu dibekali dengan public ethics sebagai birokrat, sebagai mantan atau masih DPP PDIP, kan semua itu kan ada di depan mata mereka kan. Atau menteri siapa lagi coba? Pak Mahfud MD yang setiap hari memberi pesan tentang demokrasi, hak asasi manusia, value dalam politik. Nanti semua itu jadi tim sukses juga akhirnya kan. Jadi ini yang sebetulnya beban rakyat itu bukan lagi pada Pak Jokowi, karena karakter Pak Jokowi udah dia perlihatkan. Ya udah terima aja sebagai karakter buruk dalam era demokrasi. Yang mau diuji sekarang karakter dari menteri-menteri itu tuh. Kok menular gitu ya ternyata, atau ya mungkin dia satu darah itu apa namanya, di dalam sistem kerajaan Eropa kan ada yang disebut hemofilia, darahnya susah membeku itu. Sehingga banyak raja-raja yang meninggal karena kecelakaan kecil, tergores kecil. Hemofilia itu perubahan genetik yang mutasi gen pada raja-raja Eropa, dan biasanya cuma kena pada laki-laki itu. Karena laki-laki kromosomnya XA, perempuan kromosomnya XX. Jadi kalau kromosom X-nya kena hemofili, selesai dia. Kalau perempuan ada 2X, masih bisa diambil alih itu. Jadi ini mereka yang bergerombol di sekitar presiden, apa pakai masker sampai di mata sehingga nggak lihat wajah presiden. Iya. Kan ya. Ini kan ada pepatah pepatah yang sederhana sekali yang menyatakan bahwa biasanya kalau ikan tongkol itu ya berkumpulnya dengan ikan tongkol gitu. Kalau ikan teri berkumpulnya dengan teri. Anda tidak akan pernah ketemu itu ada kumpulan ikan tongkol bergaul dengan ikan teri gitu, Bung Rocky. Ya itu kalau ikan itu genusnya ditakdirkan untuk saling melihat jenis gitu. Tapi ini kan antara ulat nangka dan dinosaurus yang sama-sama punya perangai. Jadi bukan karena genusnya, tapi karena perangainya sama. Ulat nangka juga bisa bikin busuk pohon nangka yang kita anggap masih bagus, ternyata udah busuk di dalam. Dinosaurus juga begitu, menelan bahkan mentah-mentah nggak dikunyah. Yes. Oke. Saya salah mengambil analogi kan ikan. Kenapa? Ikan itu kan bukan untuk bergaulan, tapi untuk dihafalkan kan biasanya kalau di ikan. Udah kita jangan ingat-ingatkan tradisi menghafal nama-nama ikan. Kita mulai menghafal nama-nama caleg aja. Oke, kembali ke topik tadi. Kalau kita kembali ke soal Solo dan Medan, ini bukan harapan, tapi analisis Anda akan muncul kejutan nggak? Atau menurut Anda setiap di daerah mana yang potensial memunculkan kejutan seperti Makassar, katakanlah misalnya? Oke. Yang dilakukan oleh Pak Purnomo dan dalam batas tertentu oleh Pak Rudi di Solo, yaitu keluh kesah pada publik, itu akhirnya dieksplisitkan oleh Akhyar Nasution di Medan. Jadi sesuatu yang potensial di Solo akhirnya dieksplisitkan di Medan. Itu artinya akan ada dorongan energi baru untuk melawan keangkuhan istana atau presiden secara jabatan itu.
Maka keberanian akhirnya muncul. Jadi saya kira nanti Pak Rudi dan Pak Purnomo akan melihat pola Medan. Lalu mereka berpikir, gila kalau Medan aja bisa, kita yang lebih tersiksa, ya kita lampaui Medan. Jadi ini akan ada WA-WA-an antara Purnomo, Rudi, dan Ahyar Rashidun. Jadi akan ada konsolidasi oposisi, gampangnya begitu kalau pakai bahasa singkat. Konsolidasi oposisi untuk menantang arogansi istana. Ya. Dan ini akan jadi umpan yang enak buat politik mak-mak kembali lagi, politik intelektual kembali lagi. Karena kampus juga menunggu momentum sebetulnya. Ini kampus ini kan udah 3 semester jadi dungu setelah pemilu selesai itu. Dan nggak ada aktivitas, BEM juga begitu semuanya. Karena auranya memang membusuk. Jadi saya kira bagus sekali bahwa Ahyar mengambil langkah interpretatif, langkah menafsirkan politik dengan jalan balelo. Jadi orang bisa bilang, ya tidak etis. Oh ya, tidak etis kalau situasinya normal. Dalam situasi tidak normal, yang tidak etis justru yang etis. Ya. Nah ini, Bung Rocky, saya buka-buka nih. Ini berkaitan dengan peta Pilpres lalu ya. Karena ini kan berkaitan dengan istana gitu ya. Kalau Solo, kan Solo ini memang menang telak ke Presiden Jokowi. Tapi di Medan ini ternyata Pilpres 2019 kalah nih lawan Pak Prabowo di sana. Ini akan berpengaruh menurut Anda terhadap konstelasi pada pilkada nanti? Saya kira variabel baru muncul, yaitu kebencian pada intervensi itu. Jadi pola kemarin itu oke, kita bisa jadikan sebagai cermin. Tetapi ada etikat baru muncul karena terang-terangan presiden mengintervensi itu. Jadi duelnya akan habis-habisan justru itu. Dan saya anggap istana akan dikalahkan. Karena istana tidak bisa terus-menerus mengulangi kemampuan dia untuk mengatur petandingnya seperti pada pilpres yang lalu tuh. Dan orang baca itu semua itu. Nah ini yang gagal di survei. Jadi survei istana nggak bisa baca psikogram publik sebetulnya. Nah orang kan nggak bisa, mungkin orang nggak pernah berhasil untuk menyimpulkan bahwa Ahyar Rashidun punya keberanian untuk keluar dari PDIP itu, dan punya keberanian untuk menolak sogokan dari istana. Tentu saja Ahyar membaca apa yang terjadi di Solo. Jadi Ahyar membaca apa yang terjadi di Solo, lalu sebagai orang Medan dia naikkan 1 oktav orkestrasinya tuh kan. Ya, nanti orang Solo juga dengar kok dia naikin lagi tuh. Jadi akan timbul gejala apa namanya hukum Bernoulli itu. Jadi echo chambernya jalan terus makin lama dan akhirnya kuping kekuasaan itu akan pecah gendangnya karena diserbu terus dengan gelombang protes yang baik yang terbuka seperti di Medan maupun yang sembunyi-sembunyi seperti di Solo. Oke, jadi apapun ini dinamikanya akan sangat menarik, apalagi kemudian ketika dipicu oleh kasus di Medan dan ada resonansinya di Solo ya. Baik. Nah itu resonansinya sekarang sedang berjalan, maka kita siap-siap untuk menyaksikan orkestrasi yang kakofoni yang rusak karena nggak ada partitur itu. Oke, terima kasih, Bung. Yep. Oke.